Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu yang saya hormati Pak Tetep Kurnia selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bu Rizky selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan juga Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada sore kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan digitalisasi pembelajaran menggunakan perangkat interaktif digital atau disingkat dengan PID. Mungkin Bapak dan Ibu mengenal perangkat ini yang disebut dengan TV, entah layar ataupun smartboard. Namun penamaan yang standar dari Dinas Kemendikbudrismen ya, Kementerian Dasar Menengah itu adalah PID ya, atau kalau bahasa Inggrisnya IEP, Interactive Flat Panel, seperti itu. Nah, jadi PID itu bukan TV biasa ya. Kalau TV biasa yang kita kenal di rumah itu untuk menonton. Nah, kalau PID itu bisa disentuh, ditulis, dan diajak pintar. Saya contohkan, saya bisa melakukan sebuah anotasi pada PDF, pada PowerPoint ini, kemudian saya bisa menyentuhnya. Nah, itu kelebihan dari PID. Kemudian yang kedua ada tablet raksasa, artinya, nah, Bapak dan Ibu semua tidak perlu bingung. Jadi anggap saja PID ini layaknya sebuah smartphone. Smartphone saya katakanlah 6,5 inci. Nah, kalau ini 75 inci. Mungkin 1 per berapa ya? 30, 1 per 20. Nah, jadi intinya tablet raksasa ini artinya anggap saja seperti handphone. Di sini kita bisa melakukan slide down ya. Nah, di sini ada WiFi, hotspot. Jadi ini tuh kalau terhubung WiFi, kita bisa melakukan berbagi internet ya menggunakan hotspot. Bisa Bluetooth, quick share, rekam layar gitu dan lain sebagainya. Ini layaknya sebuah smartphone yang memang ukurannya cukup besar seperti itu. Nah, ini pennya ini bisa disimpan di sini seperti itu. Ada 2 sebetulnya. Nah, yang ketiga itu all in one, di dalamnya sudah ada komputernya. Artinya ini tuh sebetulnya smartphone tadi yang saya sebutkan, ada sistem operasinya gitu ya. Layarnya juga 4K. Jadi cukup tajam ya. Mungkin Bapak Ibu juga lihat. Kemudian ada speakernya. Speakernya ada 2 ini dan juga sudah Dolby Atmos. Kemudian ada papan tulis jadi 1 unit. Nanti saya coba praktekkan ya terkait dengan whiteboard. Nah, kemudian PID versus proyektor. Bapak dan Ibu mungkin sering meminjam proyektor. Nah, ada juga yang sudah mencoba ini juga PID. Nah, dari segi gambar tadi sudah tajam ya 4K. Kalau proyektor mungkin kurang jelas ya di ruang terang. Apalagi kalau di ruang kelas itu perlu dimatikan dulu lampunya supaya terlihat jelas ya. Nah, dan lain sebagainya ya. Kemudian dari sisi keamanan juga PID ini sudah dilengkapi dengan kaki yang cukup kokoh ya. Artinya ini sudah berbahan besi, aluminium. Kemudian di sini juga ada pengunci rodanya sehingga tidak bisa digerakkan. Kalau dibuka baru bisa digerakkan. Nah, ini sudah aman. Jadi kalau ada siswa misalkan itu, nah ini sudah aman. Nah, kemudian yang terakhir nih ada OS-nya ya. Tadi saya jelaskan bahwa di sini ada Android-nya karena tadi seperti layaknya smartphone. Kalau proyektor itu tidak ada, ya jarang ya yang ada seperti itu mungkin. Nah, dari sini kemudian jangan takut salah ya. Intinya jangan takut mencoba, jangan takut salah. Intinya layar ini udah kuat ya, anti gores. Jadi kalau Bapak Ibu mau coret-coret ini sudah aman. Nah, kemudian kalau mau hapus ini. Oke. Nah, kemudian di tombol depan ya ada tombol power ya. Mungkin di sini saya jelaskan ya. Nah, ada tombol power ya, ada USB, USB 1, USB 2, USB 3, HDMI, Type-C, tombol power. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalkan lupa membawa laptop, terus juga lupa nih membawa smartphone, cuma membawa flash disk. Nah, itu bisa. Jadi cukup membawa flash disk, bisa mencolokkan materi di USB. Nanti tinggal buka file PDF-nya atau PowerPoint-nya, nanti bisa presentasi menggunakan flash disk seperti itu. Kemudian ini fitur utamanya ya 4K, Smart Power. Ini juga layaknya smartphone ya. Kalau smartphone kan misalkan 1 menit mati ya. Ini juga bisa disetting seperti itu. Kemudian juga bisa auto shutdown juga seperti itu. Kemudian ada Smart Whiteboard, nanti saya coba praktekkan. Kemudian ada wireless transmission. Nah, sebetulnya ini bisa secara wireless, cuma saya menggunakan kabel HDMI supaya tampilannya 4K ya. Ketajamannya cukup tinggi. Sebetulnya kalau pakai wireless itu yang penting terhubung WiFi yang sama. Nah, itu tergantung dari frekuensi. Kalau sedang ramai mungkin akan terganggu ya. Kemudian ada Google Integration ya.
Nah, ini sudah ada Google-nya, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Nah, kemudian ada Safer and Enhanced Experience Android 13 ya. Jadi sudah ada Android 13. Nanti seiring berjalannya waktu akan diupdate hingga Android ya seterusnya. Kemudian ada Dolby Atmos. Nah, speaker ini sudah mendukung Dolby Atmos ya. Nanti saya coba praktekkan akan mengeluarkan suara. Berbeda kalau proyektor itu, kalau pakai proyektor mungkin ada suaranya tapi terbilang kecil ya suaranya. Kemudian sudah ada integrated 4K camera. Nah, ini sudah ada kameranya dan juga sudah ada shutter kameranya untuk keamanan atau privasi. Nah, jadi kalau memang tidak digunakan ditutup saja seperti itu. Nah, kemudian ada kesalahan umum dalam penggunaan PID ini. Nah, PID atau smartboard yang mungkin Bapak Ibu mengenalnya hanya dipakai sebagai proyektor biasa, artinya cukup dicolok, dijadikan presentasi. Nah, oh iya satu lagi, ini kenapa saya bisa touchscreen? Karena menggunakan kabel USB B to USB A. Nah, kalau saya cabut, saya tidak bisa menyentuh. Nah, kalau pakai ini, saya bisa menyentuh. Bentar. Nah, bisa ya. Nah, artinya ini tuh ada sambungan untuk touch. Nah, di sini ada tulisannya touch untuk menyentuh. Nah, artinya kalau Bapak Ibu hanya menggunakan PID ini hanya sekedar seperti layaknya proyektor ya, menampilkan PPT kemudian ditampilkan, yaitu menurut saya sayang sekali ya, padahal ini bisa dimaksimalkan. Nah, seperti itu. Kemudian siswa cenderung pasif, ya hanya menonton, misalkan siswa hanya duduk, kita menjelaskan. Ya kalau begitu mending pakai proyektor saja ya dibanding pakai ini, karena ini bisa dimaksimalkan. Nanti saya coba lebih lanjut ya. Kemudian guru masih dominan menjelaskan ya dan sebagainya. Nah, kemudian perubahan nih peran guru jika menggunakan PID, salah satunya kita bisa tadi ya anotasi, memperbesar ya. Kemudian kita bisa istilahnya menyoroti. Nah, misalkan Bapak Ibu sedang menjelaskan ingin istilahnya memfokuskan murid untuk ke satu titik. Misalkan tolong fokus di satu titik aja. Kemudian kita bisa atur kegelapannya. Nah, misalkan tolong fokusnya di sini saja dulu. Nah, ini bisa diperbesar juga seperti itu. Ya. Kemudian dan masih banyak lagi ya. Bisa untuk kuis dan sebagainya, atau Pak Hendra mungkin biasanya untuk menggambar. Nah, nanti kita coba praktek. Nah, oke, mungkin saya coba praktekkan. Jadi ini, ini tampilan ketika pertama kali dinyalakan. Ini layaknya sebuah smartphone atau HP yang kita biasa gunakan. Ada aplikasinya. Oh, ini ada Instagram juga ya. Ya intinya ini ada Play Store-nya ya. Kalau tidak percaya kita coba. Nah, ini layaknya smartphone, bisa install apa saja. Cuma memang ukurannya lebih besar seperti itu. Nah, namun perbedaan dengan smartphone, pertama ada papan tulis pintar ya. Nah, ini papan tulisnya. Smart whiteboard tadi. Nah, saya coba misalkan menuliskan suatu. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu mungkin di sini ada whiteboard ya, whiteboard yang polos. Oh, saya pengennya yang polos, gak mau ada kotak-kotaknya. Nah, kita bisa ubah di pengaturan, ke ubah latar belakang, kita ubah ke polos. Sama ya? Nah, sama kan? Nah, kalau semisal Bapak Ibu pengennya untuk bahasa Indonesia, misalkan Butala nih, pengennya ada garis-garisnya untuk menulis, bisa. Nah, misalkan kita menulis Bambang. Nah, misalkan Bambang Padang, mantap. Ya bisa. Nah, jadi bisa pakai pulpen juga. Ya. Nah, misalkan, ini saya salah nulis, harusnya Bambang makan Padang. Maaf, Bambang makan nasi Padang ya, saya salah. Saya tambahin nanti. Nah, jadi kita bisa melakukan selection, artinya pilih. Nah, kita pilih. Ini pindahkan. Kita pilih. Ini. Kita tinggal. Nasinya kotak atau? Nah, gitu. Misalkan, saya pengennya ini makannya itu warna merah, misalkan. Ya udah tinggal ubah merah. Ini hijau. Ini misalkan, ini terlalu besar. Saya pengennya tulisannya kecil. Ya udah selection aja semua kecil. Kita bisa salin. Nah,
artinya dengan menggunakan PID ini kita bisa menghemat spidol ya dengan berbagai warna. Nah ini di warna ini ada pilihannya. Nah, misalkan Bapak Ibu, oke saya lanjut ya. Kan kalau di kelas autocorrect ada, nanti saya jelaskan. Nah, kalau di kelas misalkan mau menghapus, kan harus dihapus dulu lama ya, atau meminta siswa KM menghapus. Kita tidak perlu menghapus, kita cukup menambahkan halaman. Yang tadi itu masih ada. Ya. Gitu. Kemudian misalkan nih, Pak Rijal pengen menjelaskan taktik bermain bola, tapi kan harus ada lapangan bolanya. Gimana nih caranya? Ada nih namanya di foto, kita ubah lapangan bola. Ya, misalkan pengen menjelaskan taktik. Nah, misalkan ini pengen menjelaskan taktik, ini dan tuh gitu ya. Ya intinya masih banyak lagi. Nah, misalkan pengen nambahkan halaman lagi. Nah, misalkan ini pengen menjelaskan tentang bola basket. Nah, ini ada. Nah, misalkan pengen strategi untuk trik 3 point dan lain sebagainya. Nah, yang tadi itu masih ada. Nah, itu background. Bisa. Ini udah defaultnya. Iya. Bisa. Saya mungkin mau menunjukin menunjukkan. Ya, saya ubah dulu. Yang nah, misalkan makan apa nih? Nah, ini saya jujur ya, tulisan saya memang cukup kurang baik. Nah, saya pengen tulisan saya itu bagus. Gimana caranya? Ada namanya transkrip auto penulisan. Namanya itu transkrip kata standar. Ketika diaktifkan, tulisan tangan akan ditranskripsikan secara otomatis ke karakter standar. Saya coba ya. Oh. Nah, artinya saya ulangi ya. Intinya harus rapi sih. Tap. Ya intinya ini ada auto. Ya, gitu ya intinya. Nah, ini kalau ngapusnya seperti ini. Ya, ada AI-nya. Kemudian misalkan Bu Mukti ini, guru matematika ingin menjelaskan lingkaran. Ada namanya, kan kalau kita nulis lingkaran, ini jelek ya. Ada namanya grafik pintar. Nah, itu otomatis. Misalkan segitiga. Bisa Pak. Cuman harus menyambung tuh kan. Jadi cepat. Misalkan pengen di selection ini ya. Misalkan pengennya ini gini. Misalkan pengen nambahin ini berapa tan desa tan gitu kan, berapa gitu, dan sebagainya. Ya intinya bisa ya. Itu salah satu kelebihan dari PID. Kemudian apalagi ya? Udah ya. Oh iya. Sekarang saya tunjukkan lagi satu. Ini kan misalkan siswa pengen mencoba PID. Ini kan saya cuma bisa satu jari ya untuk saya aja. Nah, pengen 5 jari ini gimana? Artinya ada 5 siswa yang mengetik atau menulis. Caranya adalah dengan menggunakan banyak penulisnya diatur on. Saya coba ya. Nih. Nah, jadi artinya siswa bisa, nah saya coba di sini ya, menambahkan papan tulis ganda. Nah ini misalkan ada soal, misalkan
apa ya, misalkan ada soal gitu ya. Iya, misalkan 2 plus oh, misalkan apa gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa warnanya berbeda nih. Nah, nah ini bisa berbarengan di sini. Nah, artinya siswa bisa dimajukan 2 orang untuk mengerjakan gitu, seperti itu. Sebetulnya tadi bisa 5 orang. Oh, oh iya itu cuma 2. Nah, kemudian ada satu lagi, misalkan tadi pengen ada ini kan hanya sekedar menulis di whiteboard. Misalkan ini terintegrasi dengan internet, seperti apa nih? Nah, caranya ke sini. Oh, satu lagi nih, ada alat nih. Nah, ini ada tadi ada penggaris. Maaf. Gini nih. Saya lupa lagi cara pakainya. Di pos di angkanya. Iya ya. Terus gini ya. Bukan gitu. Gimana Pak Hendras? Ah, gini nih. Nah, saya ulangi. Nah, berarti gini kan? Nah, gitu. Kemudian misalkan pengen pakai alatnya, misalkan busur derajat. Nah, bisa juga. Jadi gini. Aduh, agak sulit ya. Bentar, saya coba. Ini apakah saya yang itu ya, skill isu ya? Ya intinya bisa. Kemudian saya coba tunjukkan cara. Bentar, ini di X aja ya. Memasukkan gambar dari internet. Kita bisa melakukan pencarian web. Nah, nanti keluar Google. Misalkan ingin mencari, misalkan sel. Nah, misalkan pengen dipindahin nih ke sini nih, gimana nih? Nah, caranya di tangkapan layar. Kita selection, kemudian kita oke, akan pindah otomatis. Ya, nanti kita bisa anotasi di sini, misalkan ya gitu. Warnanya diubah dan lain sebagainya. Ya itu ya. Terus ya itu sih. Ya mungkin misalkan Bapak dan Ibu nih mau membagikan kepada siswa, nah itu bisa dibagikan. Caranya diekspor. Ada 3 cara. Ada yang ekspor PDF, ada yang menyimpan di lokal ini PID-nya, ada di ekspor bagian QR. Nah, kalau QR, saya coba scan ya. Nah, cuma memang kalau di sini mungkin kurang relevan karena siswa tidak diperkenankan membawa HP, tapi ini bisa. Jadi kalau saya buka, nah ini hasil tadi ada di sini. Iya. Bisa. Nah, kalau menurut saya sih jangan dikasih QR-nya, mungkin di ekspor PDF saja. Nah, ini disimpan di lokal di sini, disimpan. Terus kalau mau aksesnya gimana? Ya tinggal ke layaknya smartphone kan ada file manager ya. Nah, ke file, kemudian terbaru ini ya, yang tadi ya. Ini kan PDF. Nah, yang tadi ada kan? Nah, artinya cukup disimpan PDF hasil coretan kita. Ya sudah, tadi dikasih PDF-nya seperti itu. Betul. Kemudian saya mau menunjukkan cara koneksi secara wireless. Nah, ini secara wireless ya. Misalkan nih Bapak Ibu hanya membawa HP, tidak membawa laptop, tapi materinya ada di HP nih, gimana caranya? Nah, kita bisa menginstal aplikasi screen share ya. Jadi screen share ini tuh kan sebetulnya mereknya Hisense ya. Memang mungkin di brandnya merah putih karena dari pemerintah. Ini sebenarnya Hisense. Nah, saya sudah install dan Pak Ide juga sudah. Nah, saya bisa scan di sini. Saya bisa screen share. Nah, HP saya ada di sini. Ya, misalkan mau buka Syakat atau
misalkan mau menunjukkan sebuah materi misalkan. Aduh maaf ada iklan. Kalau Xiaomi ada iklannya. Nah, misalkan pengennya landscape. Nah, jadi ini dari HP. Jadi Bapak Ibu bisa sambil jalan-jalan gini. Ya. Gitu. Kemudian bisa dianotasi. Caranya gini. Tuh, misalkan pengen menjelaskan bagaimana metode modified waterfall dalam pengembangan sistem informasi. Misalkan ada 5 tahapan, sistem requirement, sampai design dan lain sebagainya. Nanti bisa disembunyikan, gitu. Nah, kalau di HP memang belum bisa itu ya touchscreen kayak di laptop. Nah, kemudian misalkan ingin share screen lagi bisa. Pak ini boleh pinjam? Jadi ini maksimal 9 HP ditampilkan di sini. Nanti ada 9 layar di sini bisa. Iya, maaf. Oh, keluar ya, maaf. Nih, jadi ada 2 HP. Ya, ini bisa maksimal 9. Dan ini laptop juga bisa tadi ya, sudah. Nah, mungkin itu jadi intinya dengan cukup membawa smartphone saja itu sudah bisa membagikan materi ya untuk mengajar siswa-siswinya. Kemudian selain share screen, ada juga remoting ya. Remoting itu artinya kita bisa meremote ininya. Nah, saya menggunakan handphone saja bisa meremote ini. Ya gitu. Jadi kalaupun nggak punya pointer ya untuk itu, ya ini tinggal gini. Nanti slide-nya bisa ke itu. Nah, seperti itu sih. Iya, kalau mau download boleh. Saya bagikan. Nah, ini QR-nya. Jadi nanti ke website Hisense nanti di-download. Selain itu apa lagi ya? Oh, suara ya, suara. Oh. Oh. Oh, ke YouTube ya. Ya, di stop bisa. Di HP-nya berarti. Ya, nanti ada di sini stop share screen. Ya. Saya coba misalkan. Nah, ini kan mode mengambang ya. Ini bisa nggak mengambang gitu. Karena kan kalau seperti ini cukup lebar ya. Nah, ini 4K. Kita coba uji. Ini cukup tajam sekali. Ada iklan sebenarnya. Ini kalau suaranya mau diperbesar, aduh ada. Oke. Nah, ini cara membuka menunya 5 jari. Nah, ini kan ada volume. Ini tinggal di slide. Oh, ini layarnya ya. Nah, ini kita ke 4K kan. Nih. Nice. Ya, cukup tajam ya. Ya, oke, mungkin saya lanjutkan ya. Ya, intinya ini sudah seperti layaknya handphone ya, ada speakernya ya, bisa nonton YouTube dan sebagainya. Nah, saya coba presentasi lagi ya, mungkin satu lagi. Nah, jadi ini tuh misalkan Bapak Ibu pengen fokus di laptop. Nah, nanti kalau mau pindah lagi tinggal tadi ke sumber. Jadi kan
Ini kan ada HDMI depan, ada Type C, ada HDMI di sini ada port lagi. Seperti itu. 5 jari ya Pak? Ya, caranya 5 jari. Kalau bisa 2 nggak bisa ya? Bisa Corel nggak bisa? Oh, bisa. Kalau Corel itu kan basisnya VC ya, .exe. Paling yang istilahnya yang .apk. Ya, API Pak. Mungkin saya. Nah, jadi pada intinya dari semua yang tadi saya sudah jelaskan, ada kerangka yang namanya SAMR ya, atau ada level 4, ada 4 level maaf. Ada substitution, augmentation, modification, and redefinition. Jadi substitution atau substitusi, kita menggunakan PID itu hanya sekedar menggantikan papan tulis atau proyektor. Jadi intinya awalnya kita presentasi pakai proyektor, diganti pakai ini, itu hanya sekedar substitusi. Atau awalnya kita menulis di whiteboard, kita menulis di smartboard, itu hanya substitusi. Tapi alangkah baiknya kita coba untuk menaikkan level, artinya coba deh untuk naik ke level 2 nih, augmentation. Augmentation ini artinya kita contohnya nih memberi anotasi langsung pada PDF. Contohnya tadi ya, saya bisa melakukan anotasi di sini. Nah, kemudian kita bisa menyimpan catatan jadi PDF, kemudian dibagikan ke siswa. Nah, itu level kedua, augmentation. Ada level ketiga nih, modification. Nah, ini mungkin tidak saya praktekkan tadi, tapi ini pernah dipraktekkan oleh Bu Is ya, seperti kuisis ya. Nah, itu bisa juga. Artinya ada perubahan mengubah aktivitas belajar kita lebih nyata. Sebetulnya ada link-link belajar yang memang bisa digunakan menggunakan PID ini. Kita bisa maksimalkan menggunakan PID ini. Nah, kemudian untuk level 4 contohnya ada hybrid meeting ya. Ini jadi istilahnya yang sebelumnya tidak mungkin bisa mungkin di sini. Saya coba contohkan ya. Misalkan saya buka, ini masih. Nah, mungkin ini terakhir ya, saya praktekkan sebuah hybrid meeting ya. Nah, jadi kita coba uji kameranya seperti apa. Riwayat tuh mana ya? Saya buat link. Nah, kita coba gabung. KWAJ. Nah, ini kita. Nah, ini bisa. Maaf. Saya izin ini dulu, masuk meet-nya dulu ya. Bentar ya. Di join bukan ini. Nah, ini KWAJROU EBF. Duh, maaf sebentar. KWAJROU EBF. Nah, ini misalkan saya mute dulu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan hybrid meeting, misalkan di sini sebagian, di rumah sebagian, ini bisa jadi kelihatan siswa yang on cam sedang di mana. Misalkan saya on cam ya. Nah, jadi intinya itu level keempat ya, redefinition seperti itu. Nah, ini kalau mau di lebar, nah kayak gitu ya, mungkin itu saya coba akhiri ya. Nah, barangkali ada pertanyaan. Iya, banyak ya. Oh, Pak, iya silakan. Pak Hendra mau nyoba menggambar boleh? Ya, sambil dipraktekan. Oke. Apa Pak? Nih ada pennya. Tadi pennya mana? Mungkin ada 2 ya pennya? Iya, ada 2. Warna tulis ya? Iya. Ini tambah halaman aja.
Gambar Pak. Ya. Atau mau pakai sumber dulu boleh doku misalkan. Masih ada kok Oh pencet. jangan enggak Pak, tidak hari tadi Pak. Oh ya udah. Oh. Nah, karena kemarin tuh Pak Hendra sempat meminjam untuk pelajaran seni budaya dan memang ini cukup membantu dengan adanya PID ini. Jadi menggambar itu lebih cepat ya. Reba coba tebak. Nah, kalau mau undo bisa. Jadi cara menghapus itu bisa di undo, bisa dihapus. Dia diperkecil lagi Pak. Oh, kecil. Selection. Selection heula. Nah, gitu. Nah, jadi harus terbiasa mengubah itunya, mengubah